Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesa Amelia Rusmayanti. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi teknologi. Jadi saya bikin makalah dengan beberapa studi kasus yang judulnya itu judul makalahnya itu membahas tentang strategi efektif dalam mengatasi penyelewengan informasi di era modern dalam mengatasi hoax pada masyarakat di Indonesia. Nah, untuk latar belakangnya kita akan bahas tentang survei yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia pada tahun 2018 yang di mana sebanyak 64,8% penduduk Indonesia atau sebesar 117,17 juta jiwa penduduk Indonesia sudah terpapar internet. Yang artinya era modernitas pengembangan teknologi informasi juga memberi ruang terhadap orang atau pihak yang bertujuan jahat, sehingga banyak pengguna teknologi yang masih belum memahami risiko yang terkait dengan aktivitas online mereka seperti penggunaan kata sandi yang lemah, ketidakpedulian terhadap pembaruan perangkat lunak, atau ketidaktahuan tentang praktik keamanan yang baik. Nah, untuk studi kasus yang saya ambil ada 2 berita, yakni yang pertama ada kasus mahasiswa IPB yang terjerat pinjaman online. Nah, jadi berita itu membahas tentang salah satu mahasiswa IPB atau mungkin beberapa mahasiswa IPB ya, yang pada akhir tahun 2002 itu terjadi sebuah insiden yang melibatkan seorang mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor atau IPB yang terjebak dalam utang pinjaman online hingga mencapai 650 juta karena penipuan. Mahasiswa tersebut tertarik oleh iklan pinjaman dengan bunga rendah yang beredar di media sosial. Namun setelah melakukan pinjaman, ia mendapati bahwa bunga pinjaman tersebut sangat tinggi dan tidak transparan. Lalu studi kasus yang kedua yakni kasus guru TK yang mengalami teror dari debt collector. Pada Mei 2021, seorang guru TK di Indonesia menghadapi ancaman dari debt collector pinjol ilegal, yang dimana guru tersebut itu awalnya minjam uang dengan jumlah yang kecil dari pinjol untuk kebutuhan yang mendesak, tanpa menyadari bahwa pinjol ilegal tersebut menggunakan metode penagihan yang agresif. Debt collector dari pinjol ilegal itu meneror beberapa kontak-kontak pribadi yang ada di ponsel si guru tersebut, dan kasus ini hingga akhirnya menunjukkan kisah yang serius ya dari pinjol ilegal yang tidak hanya membebankan korban dengan utang yang besar, tapi juga merusak reputasi dan kesehatan mental dari korban tersebut. Nah, untuk pembahasan yang pertama, yakni kita tuh harus bisa memeriksa fakta dan informasi digital, yang dimana di media sosial kita sering menemukan banyak sekali foto atau video yang telah dimanipulasi atau diedit dan disebarkan dengan narasi-narasi tertentu yang tak sesuai dengan fakta, atau kerap pula menyebar teks dengan klaim yang tak bisa dipastikan kebenarannya. Hoax juga kan merupakan fakta yang memang sudah menyebar dan bukan fenomena baru dalam peradaban manusia, sehingga hadirnya hoax ini tuh karena adanya teknologi internet yang semakin maju, dan internet juga turut memfasilitasi penyebaran hoax kian cepat, masif, dan menembus batas-batas geografis di suatu negara atau negara kita sendiri. Lalu yang kedua, menurut Walt dan Derrickson pada tahun 2017 mendefinisikan gangguan informasi adalah penyebaran informasi palsu dengan atau tanpa maksud yang merugikan. Yang pertama dari itu ada misinformasi, yakni informasi yang disebarkan salah tetapi orang yang membagikan itu tuh percaya bahwa informasi itu benar. Misinformasi adalah informasi yang tidak benar atau tidak akurat, tetapi yang menyebarkannya tuh yakin bahwa informasi tersebut benar gitu. Nah, misinformasi itu seringkali disebarkan karena keinginan untuk memberikan informasi yang bermanfaat, tapi tidak melalui tahap verifikasi informasi terlebih dahulu. Lalu ada disinformasi, yakni informasi yang disebarkan salah dan orang yang menyebarkan tersebut tuh tahu salah, cuman dia yang melakukan itu secara sengaja dengan intensi merugikan pihak tertentu dan memiliki motivasi tertentu. Dan motivasi itu misalkan kayak untuk menghasilkan uang, memiliki pengaruh politik baik asing maupun domestik, ataupun untuk memprovokasi seseorang. Lalu ada malinformasi, yakni penyalahgunaan informasi. Hal ini terjadi ketika informasi asli dibagikan menyebabkan provokasi dan seringkali dengan memindahkan informasi yang bersifat private dibawa ke ruang publik. Nah, malinformasi ini sebetulnya benar, tetapi digunakan untuk merugikan seseorang, organisasi, atau negara. Informasi ini
merupakan salah satu penggunaan informasi yang benar untuk tujuan yang merugikan seperti pelecehan verbal, ujaran kebencian, atau penyebaran informasi hasil dari pelanggaran privasi dan data pribadi. Nah, selanjutnya kita juga harus bisa untuk memeriksa fakta informasi digital. Pemeriksaan fakta atau fact checking sebenarnya adalah bagian dari proses verifikasi dalam dunia jurnalisme. Menurut First Draft tahun 2019, ada 5 pilar sebagai kunci untuk memverifikasi informasi digital. Yang pertama, asal konten. Nah, asal konten itu kita harus tahu di mana sih asal konten tersebut ada gitu. Kita harus bisa memverifikasi hal tersebut dan memeriksa. Lalu yang kedua, sumber. Kita harus tahu berapa sumber-sumber yang kredibel yang ada di masyarakat atau yang beredar di dunia internet sekarang, dan kita itu harus tahu gitu bagaimana sih sumber tersebut apakah kredibel atau tidak. Lalu waktu atau data atau date. Jadi waktu itu kita harus tahu di mana sih berita tersebut itu dikeluarkan, apakah tahun yang sekarang atau tahun lalu atau beberapa tahun ke belakang. Nah, lalu selanjutnya ada lokasi atau location. Kita harus tahu nih sih lokasi berita tersebut, informasi tersebut itu di mana. Biasanya kan kalau misalkan disebarkan oleh detik.com, nah di bawah berita itu kan biasanya akan ada email, nomor telepon, fax, dan akan ada lokasi di mana si detik.com itu ada gitu kantornya. Lalu yang kelima ada motivasi. Motivasi dari berita tersebut itu bagaimana, kayak digunakan untuk apa, dan kita harus bisa memeriksa fakta tersebut. Lalu kita harus memeriksa kredibilitas situs, yakni kita harus bisa mengecek alamat situsnya. Lalu pada cek halaman tentang kami atau about USL, apakah memuat penanggung jawab situs, susunan redaksi, alamat kantor, email, atau nomor telepon yang bisa dihubungi. Jadi itu nggak jauh beda dengan 5 pilar sebagai kunci untuk memverifikasi informasi digital. Jadi kayak sama lokasi mengarah pada kredibilitas situs dan lokasi di mana si berita tersebut beredar gitu. Lalu ada gunakan aplikasi Whois atau domain big data untuk mengetahui kapan situs tersebut dibuat dan siapa penanggung jawabnya. Lalu situs yang mengubah artikel orang lain. Untuk memelihara tersebut kita harus bisa membedakan situs tersebut apakah dia mengcopy paste dari artikel orang lain atau dia memang sebetul-betulnya membuat artikel itu untuk dia sendiri gitu. Lalu yang kelima ada bandingkan isi artikel yang dimuat dengan pemberita dari situs media yang kredibel. Kita harus bisa membandingkan isi artikel yang dimuat dari media yang kredibel dan situs-situs yang mengubah artikel orang lain secara ilegal. Nah, lalu ada menggunakan kata kunci. Sejumlah informasi digital biasanya memuat klaim atas suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Untuk kita ngecek klaim seperti ini, kita perlu menelusuri asal-usul artikel tersebut di internet atau membandingkannya dengan pemberitaan media yang kredibel. Media yang kredibel itu kan kita sudah tahu kayak misalkan detik.com, CNN, atau kompas.com ya. Dan untuk mengecek informasi tertentu, kita bisa menggunakan variasi kata kunci di sejumlah mesin pencari kayak misalkan Google, Bing, Yandex, Yahoo, atau DuckDuckGo gitu. Lalu yang D itu ada verifikasi foto. Saat ini kita tersedia cukup banyak sekali ya alat online gratis untuk menelusuri atau mencari sumber awal sebuah foto gitu. Kayak yang pertama ada Google Foto yang sudah sering kita gunakan untuk mencari beberapa barang mungkin ya. Lalu ada Yandex Image, ada 10A, dan yang keempat ada Bing. Nah, lalu kita untuk slide terakhir ya, kita bakalan bahas tentang mekanisme pengaduan konten berbahaya. Jika kita menemukan konten berbahaya yang mengandung tindak kriminal atau kejahatan, kita bisa melaporkannya ke polisi. Kayak ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan jika memilih untuk melapor ke polisi. Yang pertama, kita harus bisa menyiapkan bukti yang akurat, terutama dari sisi URL, foto, screenshot, video, atau beberapa hal yang lain. Lalu kita harus setelah kita mengumpulkan beberapa barang bukti, kita datang ke kantor polisi dan menuju ke sentra pelayanan kepolisian terpadu guna untuk menyerahkan beragam bukti tadi. Lalu yang terakhir kita harus mengkomunikasikan dengan petugas kepolisian yang ada, kita minta bukti pelaporan dan menunggu berita yang selanjutnya gitu.
Nah, kesimpulannya pada studi kasus yang pertama, kasus mahasiswa IPB yang terjerat pinjaman online itu, untuk mengatasi masalah ini, Otoritas Jasa Keuangan segera mengambil tindakan. OJK mengeluarkan peringatan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati memilih layanan pinjaman online dan menekankan pentingnya memeriksa legalitas penyedia pinjaman melalui situs resmi OJK. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana informasi yang menyesatkan dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar. Lalu, studi kasus yang kedua tentang guru TK yang mengalami teror dari debt collector. Nah, kasus pinjol ini kan udah sering sekali melibatkan disinformasi dan malinformasi ya, yang dimana jika kita melihat berita dari kasus guru TK ini kan si debt collector tersebut melakukan ya hampir nyerempet ke hal pelecehan ya, yang artinya dia berarti kan berusaha menjatuhkan si guru TK tersebut, yang artinya kan pinjol ilegal tuh menyebarkan informasi palsu mengenai manfaat besar dari pinjaman mereka itu udah masuk ke disinformasi dan menggunakan informasi korban untuk mengintimidasi mereka hingga mengarah ke arah yang pelecehan itu sudah masuk ke arah malinformasi. Dalam konteks pinjaman online, langkah-langkah memeriksa fakta dan verifikasi informasi sangat penting untuk menghindari penipuan. Dengan memahami cara memeriksa asal konten, sumber, waktu, dan motivasi informasi, kita dapat mengidentifikasi pinjol ilegal sebelum terjebak dalam perangkat si pinjol tersebut. Selain itu, memeriksa kredibilitas situs dan verifikasi foto dapat membantu memastikan bahwa informasi yang kita terima adalah benar dan dapat dipercaya. Lalu, dukungan hukum dan perlindungan konsumen melalui perlindungan hukum bagi korban pinjol ilegal dan konten yang menyesatkan ya harus ditingkatkan, serta proses pengaduan yang mudah dan cepat untuk mengatasi kasus-kasus tersebut. Jadi pada kasus ini kan kayak pemerintah harus ikut andil, yang dimana dia sangat bersinggungan sekali dengan polisi, yang dimana sama-sama memiliki ikatan yang dimana. Nah, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari strategi efektif dalam mengatasi penyelewengan informasi di era modern dalam mengatasi hoax pada masyarakat di Indonesia.